Amplop itu mendarat di lantai marmer, tepat di depan kakiku yang basah kuyup karena hujan. Aku tatap Arjuna, suami yang 3 tahun ku percaya, yang kurawat saat sakit, yang kucintai dengan sepenuh hati. Matanya dingin, seolah aku bukan siapa-siapa. 3 tahun kau cuma makan uang keluargaku, Kalandra, katanya sambil menyilangkan tangan. Tak bisa kasih anak, tak bisa bantu bisnis keluarga, bahkan dandananmu aja memalukan. Ibu Ratih berdiri di sampingnya, wajah angkuh dengan gelang emas mencolok di pergelangan tangannya. Arjuna butuh istri yang setara, bukan wanita kampung sepertimu. Kau pikir cukup jadi istri baik? Ini dunia nyata. Nak. Aku diam. Jantungku hancur. Tapi aku tak mau mereka lihat aku runtuh. Sepupu Arjuna, Dimas, tertawa kecil dari ruang tamu. Kasihan sih, tapi ya gimana, udah rejeki nggak? Kakak ipar perempuannya, Inara, menatapku sinis sambil menyeruput teh. Harusnya dari dulu dia sadar diri. Mereka semua di sana, keluarga besar Arjuna, menontonku dipermalukan seperti pertunjukan. Aku bungkukkan badan, ambil amplop itu. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang kusimpan rapat-rapat. Ambil barang-barangmu dan pergi sekarang, ujar Ibu Ratih sambil membuka pintu depan. Hujan deras mengguyur halaman. Aku nggak mau lihat wajahmu lagi. Aku berjalan ke kamar, ambil satu tas kecil berisi beberapa baju lusuh dan foto pernikahan kami. Aku sobek foto itu perlahan, buang setengahnya, bagian wajah Arjuna, ke tempat sampah. Saat aku keluar, Arjuna bahkan tak menatapku. Ibu Ratih mendorongku pelan ke arah pintu. Cepat pergi, jangan buat malu lagi. Aku melangkah keluar. Hujan langsung membasahi rambut dan bajuku. Dingin. Tapi aku tak berhenti. Di ujung pagar, aku berbalik. Mereka semua masih berdiri di teras, menatapku seperti sampah yang akhirnya dibuang. Aku tarik napas dalam-dalam. Suaraku keluar lebih tenang dari yang kukira. Kalian akan menyesal. Ibu Ratih tertawa remeh. Menyesal? Mimpi apa kau semalam? Aku tak jawab. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat Arjuna sedikit mengerutkan dahi. Lalu aku berjalan menjauh. Sepatu lusuhku menginjak genangan air. Yang mereka tak tahu, ini baru permulaan. Seminggu kemudian, aku berdiri di depan pintu kaca ruang meeting lantai 15. Di dalam, Arjuna sedang presentasi dengan percaya diri di depan klien besar. Dia tersenyum lebar, seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Aku ketuk pintu 2 kali. Keras. Semua kepala menoleh. Termasuk dia. Aku masuk, diikuti 4 orang komisaris perusahaan di belakangku. Sepatu hak tinggi menghentak lantai. Blazer hitam rapi memeluk tubuhku. Rambut yang dulu kusisir asal, kini tertata sempurna. Wajah Arjuna berubah pucat seketika. Maaf mengganggu, ujar Pak Hendro, komisaris utama, sambil tersenyum formal. Kami ingin memperkenalkan direktur utama baru kami, Ibu Kalandra Arimbi. Ruangan hening. Beberapa karyawan saling pandang bingung. Arjuna berdiri kaku, mulutnya terbuka sedikit. Aku berjalan tenang ke kursi paling depan, tepat di hadapannya. Duduk dengan punggung tegak, lipat tangan di atas meja. Silakan lanjutkan presentasinya, Mas Arjuna, kataku datar. Dia tergagap. K.A. Kalandra? Ini. Ada masalah? Tanyaku sambil menatap matanya tajam. Atau Anda butuh waktu sebentar untuk menyesuaikan diri? Rekan kerjanya mulai berbisik. Beberapa cewek sudah menatapku penuh selidik. Ibu Kalandra adalah pemegang saham mayoritas yang selama ini bekerja di balik layar, jelas Pak Hendro. Mulai hari ini, semua keputusan strategis perusahaan akan melalui persetujuan beliau. Arjuna menelan ludah. Tangannya gemetar saat memegang remote presentasi. Aku condongkan tubuh sedikit ke depan.
Saya dengar proposal divisi Anda bulan ini turun 40%. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas Arjuna? Dia membeku. Pak Hendro mengerutkan dahi. Benarkah itu? Saya akan perbaiki segera, Bu, ucap Arjuna terbata. Keringatnya mulai turun. Aku buka laptop, geser beberapa file ke layar proyektor. Data lengkap divisinya muncul, termasuk laporan pengeluaran mencurigakan yang dia setujui 3 bulan lalu. Ini pengeluaran fiktif, kataku sambil menunjuk angka di layar. Ada 3 vendor yang tidak pernah mengirim barang, tapi uangnya tetap keluar. Total 400 juta rupiah. Ruangan seketika ricuh. Beberapa manajer berbisik lebih keras. Arjuna langsung berdiri. Bu, ini salah paham. Saya bisa jelaskan. Duduk, potongku dingin. Dia terdiam. Perlahan, dia duduk kembali. Wajahnya pucat seperti orang sakit. Aku tutup laptop. Tatap semua orang di ruangan itu. Meeting ditunda. Mas Arjuna, tolong ke ruangan saya. Sekarang. Aku berdiri, berjalan keluar tanpa menoleh. Tapi aku tahu, Arjuna gemetar di belakangku. Yang dia tak tahu, ini baru permulaan dari segalanya. Handphoneku bergetar terus-menerus sejak siang tadi. 47 message Charles dari Arjuna. 23 pesan di WhatsApp. Semua kumute tanpa dibaca. Aku fokus pada layar laptopku. Ada 12 transaksi mencurigakan lainnya dari divisi Arjuna dalam 6 bulan terakhir. Semua vendor fiktif. Semua di-approve olehnya dan 2 bawahannya. Aku print semuanya, masukkan ke map merah, kirim ke divisi audit internal. Besok pagi, mereka akan dipanggil satu persatu. Sore itu, aku keluar kantor lewat pintu belakang. Mobil Arjuna sudah parkir di depan lobi utama sejak tadi. Aku lihat dari kamera CCTV. Dia menungguku. Tapi aku tak mau bertemu. Belum. Jam 9 malam, bel apartemenku berbunyi. Terus-menerus. Aku buka pintu sedikit. Pasang rantai pengaman. Arjuna berdiri di sana. Kemeja kusut. Wajah berantakan. Matanya merah. Kalandra, please kita harus bicara. Suaranya serak. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jawabku tenang. Kumohon. Teriaknya. Suaranya pecah. Aku nggak ngerti. Kau siapa sebenarnya? Kenapa kau diam aja selama ini? Aku diam sebentar. Lalu lepas rantai pintu. Buka lebar. Arjuna langsung masuk. Tapi kakinya goyah. Dia berhenti di tengah ruangan. Menatapku seperti orang asing. Kenapa kau nggak pernah bilang? Tanyanya lirih. Kalau kau punya semua ini. Karena aku ingin tahu. Jawabku datar. Apakah kau mencintaiku? Atau mencintai apa yang bisa kau dapat dariku? Dia terdiam. Air matanya jatuh. Aku salah. Kalandra. Aku bodoh. Tapi kita masih bisa perbaiki semuanya. Kan? Kita masih suami istri. Mantan. Potongku cepat. Kau sudah ceraikan aku. Ingat. Arjuna menjatuhkan dirinya ke lantai. Berlutut. Tangannya gemetar meraih kakiku. Aku minta maaf. Aku menyesal. Sungguh. Ibu salah. Aku juga salah. Tapi aku masih cinta sama kau. Kalandra. Aku tatap dia dari atas. Dulu, aku pernah bermimpi dia berlutut. Tapi untuk melamarku dengan tulus. Bukan seperti ini. Bukan karena takut kehilangan jabatan dan hartanya. Lepaskan, ucapku dingin. Dia menggeleng, makin erat memeluk kakiku. Kumohon jangan hancurkan aku. Aku janji bakal berubah. Aku janji. Aku tarik kakiku paksa, melangkah mundur. Kau tahu kenapa aku diam selama 3 tahun? Tanyaku pelan. Karena aku ingin lihat seberapa rendah kau bisa memperlakukanku. Dan ternyata, lebih rendah dari yang kubayangkan. Arjuna menatapku kosong. Besok,
Tim audit akan panggil kau dan bawahanmu, lanjutku sambil buka pintu. Siapkan penjelasanmu yang bagus. Dia terpaku. Wajahnya makin pucat. Sekarang keluar dari apartemenku. Arjuna berdiri goyah, berjalan ke pintu dengan langkah terseret. Di ambang pintu, dia berbalik. Aku benar-benar menyesal. Kalandra. Aku tutup pintu tepat di depan wajahnya. Tapi yang dia belum tahu, aku belum selesai dengannya. 2 hari kemudian, resepsionis menelepon. Bu, ada tamu untuk ibu. Ibu Ratih. Aku angkat kepala dari dokumen. Nama itu masih terasa seperti luka lama yang belum kering. Suruh masuk, jawabku singkat. Pintu terbuka. Ibu Ratih melangkah masuk dengan langkah ragu. Tas branded di tangannya. Tapi wajahnya berbeda. Tidak ada lagi tatapan sombong yang biasa kulihat. Dia tersenyum hambar. Seperti orang yang sedang menelan ludah sendiri. Kalandra. Nak, katanya pelan. Bisa kita bicara sebentar? Aku tunjuk kursi di depan mejaku tanpa berdiri. Silakan. Dia duduk, merapikan roknya nervos. Tangannya meremas-remas tali tas. Ibu nggak tahu kau ternyata seperti ini, ujarnya hati-hati. Ibu salah. Ibu akui itu. Tapi kita kan masih keluarga. Nak, Arjuna masih mencintaimu. Mungkin kita bisa mulai lagi dengan baik. Aku bersandar di kursi, lipat tangan. Keluarga? Ulangku datar. Ibu masih ingat apa yang ibu bilang waktu mengusirku? Wanita kampung sepertimu nggak pantas buat keluarga kami. Wajahnya memerah. Ibu hilaf. Nak, ibu mohon, jangan buat Arjuna kehilangan pekerjaannya. Dia anak ibu satu-satunya. Aku buka laci meja, keluarkan 1 map coklat tebal. Lempar pelan ke hadapannya. Buka. Perintahku. Ibu Ratih membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya membesar saat melihat puluhan bukti transfer. Ratusan juta rupiah. Semua atas nama rekening anonim. Ini apa? Tanyanya bingung. Transfer yang menyelamatkan toko kain ibu dari kebangkrutan 3 tahun lalu. Jawabku tenang. Transfer yang bayar biaya operasi bapak 2 tahun lalu. Transfer yang lunasi kredit rumah ibu tahun lalu. Tangannya mulai bergetar. Kertas-kertas itu jatuh ke pangkuannya. Rekening anonim itu kau. Suaranya nyaris berbisik. Aku angguk sekali. Semuanya dariku. Ibu Ratih terduduk lemas. Punggungnya menempel di sandaran kursi. Wajahnya pucat seperti kain putih. Kenapa kau diam saja? Tanyanya terbata. Kenapa kau nggak bilang? Aku berdiri, berjalan ke jendela. Menatap jalanan Jakarta yang ramai di bawah. Karena aku ingin tahu, jawabku tanpa menoleh. Apakah kalian mencintaiku sebagai manusia, atau hanya sebagai sumber uang? Keheningan memenuhi ruangan. Dan jawabannya sudah jelas. Lanjutku pelan. Saat aku jadi istri miskin, kalian buang aku seperti sampah. Ibu Ratih menangis. Isakannya pelan tapi jelas terdengar. Maafkan ibu. Kalandra, maafkan ibu. Ucapnya di antara tangis. Ibu nggak tahu. Ibu pikir kau memang miskin? Potongku tajam sambil berbalik menatapnya. Ibu salah. Aku nggak miskin. Aku hanya ingin diperlakukan dengan hormat tanpa harus pamer harta. Ibu Ratih menggeleng. Air matanya terus mengalir. Aku kembali duduk. Tatap matanya yang sembab. Sekarang ibu tahu kebenarannya, kataku dingin. Tapi sudah terlambat. Dia menatapku dengan wajah hancur. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang terlalu dalam untuk diperbaiki. Tapi aku belum selesai dengan mereka semua. Sebulan kemudian, berita itu menyebar. Korupsi internal di perusahaan multinasional terbesar Jakarta. 3 karyawan dipecat. Nama Arjuna ada di artikel itu, lengkap dengan fotonya. Handphoneku berdering.
Nomor tak dikenal. Halo. Kalandra, tolong. Suara Arjuna serak, seperti orang yang sudah tidak tidur berhari-hari. Rumah kami mau disita Bang. Ibu sakit keras. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku tutup telepon tanpa menjawab. 3 hari kemudian, dia muncul di lobi kantorku lagi. Kali ini security hampir mengusirnya. Tapi aku beri isyarat untuk membiarkan. Arjuna naik ke lantai 15 dengan wajah kurus, mata cekung. Dia pegang satu buket mawar merah lusuh dan sebuah kotak kecil beludru. Aku terima dia di ruang meeting kecil, bukan di ruanganku. Aku tak mau dia masuk lebih dalam lagi. Dia letakkan bunga di atas meja, lalu buka kotak itu. Cincin pernikahan kami, yang dulu dia lempar sembarangan saat menceraikanku, kini ada di sana, sudah dipoles bersih. Aku masih cinta padamu, Kalandra, katanya dengan suara gemetar. Aku tahu aku bodoh. Tapi kita bisa mulai lagi, kan? Aku janji bakal jadi suami yang lebih baik. Aku tatap cincin itu sebentar. Dulu, cincin ini berarti segalanya bagiku. Sekarang, hanya sepotong logam tanpa makna. Kau cinta padaku? Tanyaku pelan. Atau kau butuh aku? Arjuna menggeleng cepat. Aku cinta. Sungguh. Kalandra. Aku sadar sekarang betapa berharganya kau. Sadar setelah kehilangan pekerjaan, potongku tajam. Sadar setelah rumahmu mau disita? Sadar setelah nama keluargamu hancur. Dia terdiam. Tangannya gemetar di atas meja. Kalau aku masih jadi istri miskin seperti dulu, lanjutku dingin, apakah kau akan datang seperti ini? Apakah kau akan bawa bunga dan cincin? Arjuna membuka mulutnya, tapi tidak ada suara keluar. Aku dorong kotak cincin itu kembali ke arahnya. Cinta yang datang karena takut kehilangan, itu bukan cinta, ucapku tegas. Itu kebutuhan. Kau butuh aku sekarang karena kau nggak punya pilihan lain. Air matanya jatuh. Kalandra, kumohon jangan seperti ini. Aku benar-benar menyesal. Penyesalan nggak bisa kembalikan 3 tahun hidupku yang kau hancurkan, jawabku sambil berdiri. Penyesalan nggak bisa hapus semua kata-kata kejam yang kau ucapkan. Aku berjalan ke pintu, buka lebar. Pergilah, Arjuna, dan jangan datang lagi. Dia berdiri goyah, ambil cincin dan bunga dengan tangan gemetar. Langkahnya berat menuju pintu. Di ambang pintu, dia berhenti tanpa berbalik. Aku nggak akan berhenti mencintaimu, Kalandra, bisiknya lirih. Aku tatap punggungnya yang membungkuk, seperti orang yang sudah kehilangan semuanya. Tapi aku sudah berhenti, jawabku dingin. Dia keluar, dan pintu tertutup pelan. Aku kembali ke meja. Tatap pemandangan kota dari jendela. Tapi ada satu rahasia yang belum dia tahu. Rahasia yang akan mengubah segalanya. Seminggu setelah pertemuan terakhir itu, aku duduk di ruang tunggu klinik bersalin. Dokter kandungan membuka hasil USG. Tersenyum lembut. Sehat, Bu Kalandra. Usia kandungan sudah 10 minggu. Bayinya berkembang dengan baik. Aku angguk pelan. Tatap layar USG itu dengan perasaan campur aduk. Ini bukan rencana. Tapi ini nyata. Aku simpan hasil USG ke dalam tasku, keluar dari klinik dengan langkah tenang. Yang tak kusadari, asisten pribadiku, Mbak Sari, tidak sengaja melihat kertas itu terjatuh saat aku ambil kunci mobil. Dia pungut, tatap sebentar, lalu kembalikan padaku dengan senyum kecil. Selamat, Bu. Bisiknya lirih. Aku hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. 2 hari kemudian, handphoneku berdering tengah malam. Arjuna. Lagi. Aku abaikan. Tapi telepon itu berdering terus. 15 kali berturut-turut. Akhirnya aku angkat. Apa? Kau hamil? Suaranya putus-putus, seperti orang yang baru saja berlari jauh. Kalandra. Jawab aku. Kau hamil.
Jantungku berdegup kencang. Bagaimana dia bisa tahu? Sari nggak sengaja bilang ke temannya di kantor. Lanjut Arjuna cepat. Dan temannya itu, kebetulan adikku. Kalandra, kenapa kau nggak bilang? Aku tutup mata sebentar. Menarik napas dalam. Karena ini bukan urusanmu lagi, jawabku datar. Itu anakku, teriaknya keras. Suaranya memecah speaker. Kau nggak berhak sembunyikan dariku. Itu darah dagingku. Kalandra. Aku tutup telepon. 15 menit kemudian, bel apartemenku berbunyi brutal. Terus-menerus tanpa henti. Aku buka pintu. Arjuna berdiri di sana dengan nafas terengah-engah. Mata merah. Rambut berantakan. Kumohon, katanya tercekat. Jangan ambil anakku dariku. Aku sudah kehilangan segalanya, jangan ambil ini juga. Aku bersandar di kusen pintu, tatap dia dengan tatapan kosong. Kau ingat apa yang kau bilang waktu mengusirku? Tanyaku pelan. Kau bilang aku istri tak berguna karena nggak bisa kasih kau anak. Arjuna menggeleng kuat. Aku salah. Aku bodoh. Tapi ini berbeda. Kalandra, ini anak kita. Bukan. Kita, potongku tajam. Ini anakku. Wajahnya hancur seketika. Aku hamil 2 minggu sebelum kau ceraikan aku. Lanjutku tenang. Aku sudah tahu. Tapi aku diam. Karena aku nggak mau anakku tumbuh di keluarga yang menghina ibunya setiap hari. Arjuna jatuh berlutut di depan pintu. Tangannya meraih tanganku. Tapi aku tarik cepat. Kalandra, kumohon jangan seperti ini. Tangisnya pecah. Aku janji bakal jadi ayah yang baik. Aku janji nggak akan ulangi kesalahan yang sama. Aku tatap dia dari atas. Pria yang dulu melempar amplop cerai ke wajahku. Yang dulu bilang aku tak berguna. Yang dulu mengusirku di tengah hujan. Sekarang kau tahu aku hamil, kataku dingin. Tapi bukan untukmu. Kau kehilangan hakmu saat melempar aku seperti sampah. Arjuna menatapku dengan wajah hancur total. Air matanya mengalir tanpa henti. Aku nggak bisa kehilangan anak ini. Kalandra, bisiknya putus asa. Aku mundur selangkah. Mulai tutup pintu perlahan. Tapi kau sudah kehilangan semuanya. Pintu tertutup, dan teriakan Arjuna terdengar dari luar, memecah keheningan malam. Setahun kemudian, aku duduk di bangku Taman Menteng dengan Binar di pangkuanku. Umurnya baru 4 bulan, tapi senyumnya sudah bisa menerangi seluruh dunia. Lihat, sayang burung, bisikku sambil tunjuk merpati yang hinggap di rerumputan. Binar tertawa kecil, tangannya meraih udara. Matanya bulat, persis seperti mataku. Aku cium keningnya lembut, rasakan kehangatan yang tak pernah kudapat dari siapapun sebelumnya. Hidupku sekarang tenang. Karir cemerlang, apartemen nyaman, dan yang terpenting, aku bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Tiba-tiba, aku merasakan ada yang menatapku dari kejauhan. Aku angkat kepala. Di balik pohon besar, seorang pria berdiri dengan tubuh kurus, jaket lusuh, rambut panjang tak terurus. Arjuna. Mataku bertemu dengan matanya sekilas. Wajahnya pucat, pipinya cekung, seperti orang yang sudah lama tidak makan dengan benar. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap kami, menatap Binar, dengan tatapan kosong penuh penyesalan. Aku bisa lihat tangannya gemetar, seperti ingin melangkah mendekat, tapi kakinya seolah terpaku di tempat. Binar tertawa lagi, kali ini lebih keras. Tangannya menarik rambutku. Aku tersenyum, fokus kembali padanya. Dari sudut mataku, aku lihat Arjuna mundur selangkah. Lalu 1 langkah lagi. Punggungnya menempel di pohon. Tangannya menutupi wajah. Bahunya bergetar. Dia menangis. Aku dengar bisikannya tertiup angin. Pelan, tapi cukup jelas. Aku kehilangan berlian, karena aku pikir dia batu. Aku tatap Binar lagi, cium pipinya yang cabi. Dia genggam jari telunjukku erat, seolah bilang, "Aku di sini, Ibu."
Kita nggak butuh siapa-siapa lagi. Aku berdiri perlahan, gendong Binar di dadaku. Matahari sore menyinari wajah kami dengan lembut, hangat, seperti pelukan yang selama ini ku cari. Aku tersenyum ke arah langit, bukan ke arah Arjuna, bukan ke masa lalu, hanya ke depan. Langkahku tenang meninggalkan taman itu, dengan Binar tertidur nyenyak di pelukanku. Di belakangku, Arjuna masih berdiri di sana, sendirian, kehilangan segalanya. Tapi aku tidak menoleh, karena aku sudah menang, bukan dengan balas dendam, tapi dengan membuktikan bahwa aku tidak pernah butuh validasi dari orang yang tidak menghargaiku. Mereka baru sadar nilai seseorang ketika orang itu sudah pergi. Dan saat itu terjadi, sudah terlambat untuk kembali.